Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula handanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi Al-Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang sama kita hormati BPH UMSU, hadir Pak Kiai Dalail, pimpinan Universitas WR 3, pimpinan fakultas, lembaga yang berhadir, serta Bapak Ibu seluruh jamaah sholat zuhur Masjid Taqwa UMSU yang dirahmati Allah, para pemirsa TV-mu di mana saja berada. Tentu senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita pada siang hari ini, pada hari Ramadan kita yang ke-19. Kita masih bisa menjalankan ibadah Ramadan dengan baik, ya. Mudah-mudahan juga sudah sukses Ramadannya, ya. Kalau saya alhamdulillah sukses, baju dan celananya udah longgar semua. Yang kelihatan itu indikatornya, yang lain belum tahu, ya. Teriring salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa menjadi suri teladan bagi kita semua, ya. Bapak Ibu yang rahmati Allah, tentu pada hari yang ke-19 ini sudah 2/3 ya puasa kita, ya. Oleh karena itu kajian kita pada siang hari ini yang ringan-ringan saja, sederhana saja, ya. Sependek ayatnya tadi itu, ya. Tadi itu surat Al-An'am 155, ya, yang artinya, dan Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan yang diberkati, maka ikutilah dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat, ya. Jadi sederhana sekali. Kalau tadi topik kita adalah bagaimana menjaga nilai Al-Quran dalam kehidupan, ikutilah perintah ayat ini, ya. Oleh karena itu saya memulai dengan ringan saja. Bapak Ibu sekalian, saya mau cerita pantun, ya. Bukan berpantun. Seringkali selalu kita dengar di mana-mana pembawa acara di acara kita, baik di UMSU maupun dimanapun, selalu diawali dengan baca Al-Quran, ya. Setelah itu MC-nya lalu mengatakan, di mana orang berhimpun, di situ Al-Quran dilantun. Sayangnya berhenti sampai di situ, ya. Maka hari ini saya mengajak kita semua melanjutkan pantun ini, ya. Kalau ada yang tepat nanti saya kasih hadiah kain sarung, asal nanti ada yang mengantar kain sarung ke BPH. Siapa yang ingin melanjutkan pantun ini terkait dengan topik kita, kira-kira seperti apa? Mungkin Pak Jainuddin kali. Di mana orang berhimpun, di sana Al-Quran dilantun. Lanjutnya kira-kira apa itu? Yang cocok. Pasti un-un semua lah, ya kan? Ada yang mau berpartisipasi? Nggak ada. Kalau nggak ada dari saya lah, ya. Ada? Di mana orang berhimpun, di sana Al-Quran dilantun. Biasanya berhenti sampai situ. Tapi terkait dengan iya, ini berpantun ini kan. Mantap. Oke. Ya. Kalau saya buat sini mirip dengan itu sekali, ya.
Oleh karena itu pelajarilah dengan tekun agar nilainya bisa jadi penuntun. Nah, gitu kan? Kan topik kita kan soal nilai ya kan? Nah, Bapak Ibu sekalian, kelihatannya sederhana kita berpikirnya mengenai pantun itu tadi ya. Kenapa kita berhenti sampai di situ? Ya. Kalau di Muhammadiyah mungkin udah lebih maju lah ya. Tapi secara umum, memang sikap kita dalam Al-Quran berhenti memang sampai di situ. Sampai di lantun, habis itu mayoritas ya udah selesai di situ. Ya. Jadi ketika ayat yang dibaca waktu pembukaan acara itu, tak ada pun kita yang paham kadang-kadang ya kan. Nah inilah barangkali sekalian topik ringan kita pada hari ini ya. Bagaimana Al-Quran itu bisa menjadi penuntun bagi kita ya. Supaya tadi nilai-nilai itu selalu terpelihara ya. Seperti dalam surat Al-An'am tadi ya. Karena dalam beberapa surat berikutnya itu ancaman Allah kalau kita tidak berhukum kepada hukum Allah dalam nilai Al-Quran ya. Dalam surat Al-Maidah 44 itu hukumnya kafir kita ya. Al-Maidah 45 zolim ya. Kemudian Al-Maidah 47 fasik ya. Kalau kita tidak berhukum kepada Al-Quran ya. Bapak Ibu sekalian, pengajian kita sebenarnya intinya itu aja hari ini ya. Udah selesai sebetulnya pengajian kita. Kemudian yang jadi masalah sedikit sama kita adalah Bapak Ibu, yang terjadi adalah jurang atau gap antara nilai-nilai yang kita baca dalam Al-Quran itu dengan praktek kita sehari-hari. Itu yang jadi masalahnya. Nilainya nggak masalah, sudah ada nilainya. Kalau bahasa orang ekonomi udah given gitu ya. Nah, Bapak sekalian, apa yang menyebabkan terjadinya gap atau jurang antara nilai-nilai dalam Al-Quran itu dengan realita dalam kehidupan kita ya. Tentu banyak sekali ya, ada beberapa ini yang saya sampaikan. Yang pertama adalah interpretasi yang beragam dari nilai-nilai Al-Quran itu ya. Sampai sekarang itu soal ru'yat sama hisab nggak selesai-selesai ya kan. Tiap tahun kita ribut kan aja itu. Berapa energi yang dihabiskan itu nengok-nengok bintang itu ya, nengok bulan ya. Nah, sidang isbat berapa biayanya ya kan. Kemudian tantangan modernitas, ya, ada globalisasi, ada teknologi, ada pluralisme. Nah, ini pluralisme ini tiap akhir tahun muncullah masalah selamat Natal, ya kan, nggak selesai-selesai. Ya. Kemudian juga praktek budaya yang bertentangan. Ya. Nah, Ramadan itu sejatinya mengajarkan kita hidup sederhana. Yang terjadi pemborosan. Apa yang terjadi ini ya? Ini bukan soal saling salah menyalahkan, bukan menyalahkan Bapak sekalian ya. Itu aja yang mau kita lihat ya, apa yang terjadi dalam Ramadan ini. Nah, ini hasil penelitian dulu. Masih panjang waktu kita ya. Menurut penelitian, Indonesia itu termasuk 10 besar negara dengan religiusitas tertinggi di dunia, ya. Taat dalam menjalankan ibadah agama. Ya. Laporan khusus majalah SeaWorld ya, April 2024 menempatkan Indonesia negara nomor 7 paling religius di dunia. Ya. Sebanyak 98,7% dari responden di Indonesia mengaku religius. Ya. Kemudian dari Pew Research Center tahun 2018 ya, 93% responden menilai agama sangat penting. 72% responden Kristen mengaku ke gereja tiap minggu. 84% responden Muslim mengaku taat sholat. Ini paradoknya di sini ya. Namun untuk korupsi, Indonesia masuk dalam peringkat separuh terbawah dari 180 negara di dunia. Hari ini kita nggak usah membahas korupsi,
Panjang kali cerita korupsi, nanti sudah ada yang menangani KPK. Ya. Saya ingin melihat paradok bulan Ramadan saja. Ya. Ramadan ini kan tadi sudah sampaikan, ya, itu mengajak kita sebulan ini itu menahan diri, mengendalikan diri, ya, dari hawa nafsu dan belajar hidup sederhana. Ya. Tapi yang terjadi adalah pusat perbelanjaan penuh sesak, ya. Pedagang tradisional tumpah ruah ke jalan, pedagang kaki lima berjajar di trotoar, lewat di depan Najwa susah karena parkir kiri kanan, ya. Iya Pak, parkir depan Najwa kan susah kan, gara-gara bukaan ini, ya. Kemudian pesan tempat di restoran aja kita suka kehabisan, ya. Maaf Pak, nggak ada lagi tempat, gitu, ya. Di bulan Ramadan itu, ya kan. Jadi Ramadan ini bukan semata soal ibadah, tapi juga konsumsi yang meningkat pesat, ya. Seharusnya pejabat pemerintah bulan Ramadan ini tidur nyenyak harusnya, nggak perlu sibuk turun ke pasar, cabai mencukupi, beras cukup, semua cukup, ya. Sibuk pejabat ngurusin itu. Pada bulan Ramadan yang kita diajarkan mengendalikan diri, ya. Data berikutnya Bapak Ibu sekalian, menurut data BPS nih, pengeluaran rumah tangga meningkat 20-30%. Harga pokok naik 10-15%. Nah, ini yang lebih dahsyat. Limbah makanan bertambah 40%. Udah bisa diduga limbah yang bertambah itu bukan limbah sebetulnya, ya. Tapi sisa makanan yang tak termakan itu. Ya. Ya. Dan ini tidak terjadi di Indonesia. Studi dari FAO itu di seluruh negara Islam terjadi peningkatan sampah sekitar 30% selama bulan Ramadan. Ya. Bapak Ibu sekalian, kenapa itu terjadi? Ya, jadi sekali lagi ini bukan mencari kesalahan, ya. Ada kajian psikologis untuk ini, ya. Ya. Ada 5 hal yang menyebabkan 6 hal, ya, menyebabkan terjadinya kenapa konsumsi kita meningkat seperti itu di bulan Ramadan, gitu, ya. Ya. Yang pertama, ya, ketika kita berpuasa kita mengalami apa yang disebut dengan hot state, ya. Keadaan emosional tinggi, ya, bahasa ininya hot state, ya Pak. Akibat rasa lapar dan lelah kita itu, ya, akibatnya self control kita melemah, gitu, ya. Ya. Atau kalau HP lowbat gitu, ya kan. Akibatnya apa? Ya. Kalau kalkulator lowbat kali-kalinya jadi nggak benar kan Pak. 10 orang yang berbuka di rumah 5 orang misalnya. Lisolnya kali 2, itu kan? Kan 10 harusnya. Karena kalkulatornya lowbat jadi 20 dibikinnya sama kalkulator tuh, ya kan. Jadi yang dibeli 20, ya. Itulah yang membuat kita menjadi impulsif, ya. Belanja tanpa berpikir berbelanjanya, ya. Jadi seringkali kita ketika berbelanja sebelum berbuka itu selalu over ekspektasi, ya. Melebihi dari yang kita butuhkan, gitu, ya. Padahal nanti begitu tahunya termakan 1 atau 2, yang 8 lagi sudah nggak kesentuh lagi. Menjelang rumah saya itu ada tahu yang enak, sangat disukai orang, tahu maspon. Kalau saya lewat jam 5 saja, itu hampir pasti sudah habis tuh. Padahal di Ramadan tidak. Jam 6 lewat masih banyak tahunya itu. Tapi di Ramadan jam 5 udah habis deh. Kenapa? Karena mungkin salah satunya karena kita mengalami itu tadi, mengalami hot state itu, ya. Jadi kali-kalinya jadi kurang berfungsi, ya. Jadi saat
kita lapar, otak kita mengalami namanya bias proyeksi, ya. Sehingga kalkulasi kebutuhan menjadi meleset. Gitu. Ya. Itu yang pertama yang kita alami. Ya. Kemudian yang kedua, apa yang disebut dengan efek dopamin. Efek dopamin itu kita senang membeli, tapi yang senang membelinya aja, tinggal memakannya. Puas dengan berbelanjanya itu, ya. Saya nggak tahu apa nih bagian dari kelainan atau apa, ya. Senang berbelanja banyak, tapi itu nanti nggak dimakan. Gitu, ya. Itu yang kedua menyebabkan kenapa jadi kita over consumption, ya, konsumsi berlebih selama Ramadan ini. Kemudian yang ketiga, maaf Pak Kiai, ini istilahnya nggak ada yang bahasa Arab Pak Kiai, ya. Left licensing effect, yaitu efek pembenaran diri. Ya. Kita seolah-olah kau kan udah capek puasa 1 hari, wajarlah belilah minuman yang banyak. Ya. Kita mencari pembenaran kepada diri kita sendiri untuk melebih-lebihkan konsumsi kita itu. Ya. Jadi kita merasa berat menghadiahi diri kita sendiri, seperti anak-anak kita puasa, kalau sampai puasanya nanti 5.000 gitu, ya. Nah, pola kita dewasa ternyata yang itu ada juga, tapi bentuknya beda. Ya. Bentuknya adalah kita seolah-olah wajar mengkompensasi kelelahan kita dengan membeli makanan yang banyak. Gitu, ya. Kemudian yang keempat, decision fatigue. Decision fatigue itu kelelahan dalam mengambil keputusan. Ya. Kan sekali ya, Bapak mau tahunya berapa Pak? Kau bungkus saja lah 25.000 gitu, ya. Kan gitu. Nggak mau ngitung lagi kita, ya, karena lelah itu. Ya. Dan yang kelima yaitu normative reinforcement. Ini kadang-kadang kita ingin mewujudkan diri kita, orang mengakui kita kalau kita itu punya kemampuan. Gitu. Jadi nanti kalau menjamu orang berbuka itu jamunya dibuat sedemikian rupa berlebih-lebihan sehingga nanti orang memuji kita. Wah, hebat jamuannya gitu, ya. Jadi ada unsur itunya di dalam kita menghidangkan makanan itu, ya. Dan juga menyediakan banyak untuk keluarga itu menjadi sesuatu yang dianggap menjadi ibadah, gitu, ya. Maka terjadilah apa yang disebut dengan konsumsi yang mencolok itu, ya. Itu hal-hal yang analisa yang apa ya kira-kira yang menyebabkan, ya, kita melakukan konsumsi di Ramadan itu seperti itu, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagai akhir dari materi kita ini, ya, bagaimana caranya supaya kita bisa menahan diri untuk itu, ya. Yang pertama adalah kalau ke pasar itu ibu-ibu buat daftar belanjaannya dan tidak belanja di luar yang udah dicatat, gitu, ya. Dan hanya membeli yang dibutuhkan, ya. Atau bahasanya menunda, ya, menunda gratification namanya, ya. Menunda hal itu sehingga kita tidak berbelanja di luar yang dibutuhkan, ya. Yang kedua, membuat batasan sebelum kita tergoda, gitu, ya. Ya. Jadi bawa uang secukupnya ke pasar, ya Bu, ya. Dan hindarlah bersentuhan dengan iklan. Ya. Ini kita kadang-kadang tiba di lampu merah, ada yang bagi-bagi selebaran Pizza Hut, beli 1 dapat 2, kita balik kanan lagi, mutar lagi, ya, cari Pizza Hut. Kalau tadi iklan ini nggak ada, kita kan nggak belanja. Tapi karena ada apa namanya, ya, provokasi dari selebaran itu, kita keretanya diputar lagi, putar balik cari Pizza Hut. Itu cara mengatasinya, ya. Kemudian walaupun ini tidak sesuai dengan tren, ya, berbelanja dengan uang itu secara psikologis lebih menahan diri kita karena kita merasa banyak mengeluarkan uang. Tapi kalau belanja pakai kartu, seolah-olah kita nggak membayar itu, karena nggak keluar uang, ya. Jadi ada baiknya kalau beli bukaan itu pakai, nggak usah pakai kartu, ya. Nah. Kemudian kalau makan,
gunakanlah piring yang lebih kecil. Ya. Jangan piring besar, ya. Kalau piring besar nanti, kalau apalagi buka bersama, ya masuk semua ke dalam piring itu kan. Dan itu kan sama sekali tidak sehat. Ya. Ya. Kemudian ini untuk ibu-ibu barangkali ya. Jangan terdorong mengganti kulkas dan lemari pakaian dengan yang lebih besar. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau lemarinya penuh, jangan ditambah lemarinya. Kurangi isi lemarinya, sedekahkan pakaiannya. Ya. Dijamin kalau ibu nambah satu lemari lagi, puasa Ramadan yang akan datang pasti udah penuh lagi itu satu lemari lagi. Ya. Jadi nggak ada batasnya. Itulah dia hawa ya, hawa nafsu. Ya. Kulkas juga begitu Bu, kalau penuh kulkasnya dibersihkan saja, dibuang yang udah berbulan-bulan nggak dimakan itu dibuang ya kan. Jadi nggak ada pembenaran untuk membeli kulkas yang baru. Nah yang terakhir ini orang akuntansi ini Pak Januri ini, mental accounting namanya. Mental accounting itu orang accounting kalau terima THR, itu jurnalnya beda dengan terima gaji, ya kan? Jadi ada asumsi di kita, kalau terima THR, ini uang yang boleh dihabis-habiskan, gitu, ya. Tidak perlu ditabung. Ya. Kan ini kan yang jadi budaya kita. Ya. Sangat jarang barangkali kita yang, kalau saya tanya sekarang, Pak masih ada sisa THR tahun lalu Pak? Jangan-jangan bukan hanya THR yang nggak bersisa, malah THR memancing utang pula ya kan? Karena terdorong beli kulkas baru tadi, nggak cukup THR-nya, tambah pakai kredit ya kan? Setahun kemudian belum tentu lunas. Gitu, ya. Nah sekalian itulah hal-hal yang kalau kembali ke judul kita, bagaimana kita melihara nilai-nilai dari ibadah kita ini yang nilai Al-Quran dalam kehidupan kita. Ya. Jadi nilai ibadah kita itu disesuaikan dengan tujuannya. Jangan justru apa yang kita lakukan paradoks atau bertentangan dengan nilai-nilai yang dibawa oleh Ramadan itu. Ya. Nah, kalau secara ini barangkali sebagai penutup, ya, marilah kita rekonstruksi kembali nilai-nilai Al-Quran ya, yang selalu kita lantunkan itu supaya menjadi penuntun. Ya. Sebenarnya di Muhammadiyah itu sudah sangat baik sebetulnya, walaupun belum dalam semua bidang. Ya. Mungkin dalam menafsirkan ayat yang berkaitan dengan pendidikan dan sebagainya kita sudah di jalan tol barangkali. Ya. Tapi mungkin di dalam yang lain belum, mungkin masih di jalan desa. Ya. Dalam pengembangan ilmu pengetahuan misalnya, apakah kita sudah di jalan tol? Saya kira belum. Gitu, ya. Apalagi kalau dibanding negara lain seperti Iran misalnya, yang luar biasa pengembangan ilmu pengetahuannya, barangkali kita masih banyak menafsirkan kembali ayat Al-Quran supaya jadi nilai dalam kehidupan kita. Ya. Kemudian Bapak-Ibu sekalian, ya, jadi konsep Islam yang berkemajuan yang diusung Muhammadiyah ini dapat dipandang sebagai bentuk rekonstruksi nilai-nilai Al-Quran yang salah satu inspirasinya adalah apa yang dilakukan oleh Kiai Dahlan dahulu, yaitu dengan bagaimana membumikan Al-Quran, membumikan surah Al-Ma'un. Ya. Jadi tidak hanya fokus pada soal ritual, tapi juga pada aksi nyata. Ya. Bapak sekalian, barangkali itulah materi kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita di sisa Ramadan ini untuk betul-betul menyesuaikan apa yang diinginkan dicapai oleh Ramadan dengan perilaku kita. Ya. Sehingga kita betul kembali di akhir Ramadan nanti dengan ketakwaan, kembali kepada fitrah. Kembali kepada fitrah artinya bukan kembali jadi bayi, tapi kembali kepada orang-orang dengan habit yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh bulan Ramadan. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Nasrul minallah wa fathun qarib. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.